Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Nadia Tasya dengan NIM 020425111303 dari kelas 4A Manajemen mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan usaha ikan asin. Analisis jenis usaha, peluang, dan tantangan dalam perspektif bisnis internasional. Di sini ada gambaran umum usaha ikan asin. Definisi dan latar belakang, ikan asin adalah produk perikanan yang diawetkan melalui kombinasi proses penggaraman dan pengeringan. Metode ini telah dikenal sejak ribuan tahun sebagai cara paling efisien untuk memperpanjang umur simpan hasil tangkapan ikan. Di Indonesia, usaha ikan asin merupakan salah satu subsektor industri pengolahan perikanan yang paling luas tersebar, melibatkan nelayan, pengolah, pedagang, hingga eksportir. 2,8 juta ton produksi perikanan tangkap per tahun. 30% diolah menjadi produk ikan asin, dan US dollar 580 juta estimasi nilai pasar tahunan. Selanjutnya ada jenis usaha ikan asin berdasarkan skala usaha. Ada 3, yaitu yang pertama, usaha skala rumah tangga, dikelola oleh keluarga nelayan dengan modal terbatas. Proses penganggaran dan pengeringan dilakukan secara tradisional menggunakan sinar matahari. Kapasitas produksi 50-200 kg per siklus. Distribusi ke pasar lokal dan warung terdekat menjadi sumber pendapatan utama bagi ribuan keluarga pesisir. Dan yang kedua ada usaha skala kecil dan menengah atau UKM menggunakan peralatan semi modern seperti oven, pengering, dan bak penggaraman permanen. Modal berkisar 50-500 juta. Produk lebih konsisten dan mulai memenuhi standar kemasan, menjangkau distribusi antar kota, dan mulai memasuki pasar modern seperti minimarket dan supermarket. Yang ketiga ada usaha skala industri dan ekspor, menggunakan teknologi pengolahan modern, mesin pengering, fasilitas penyimpanan, pendinginan, dan sistem kontrol mutu, bersertifikasi HACCP, dan memenuhi standar internasional. Produk diekspor ke pasar Asia Timur dan Tenggara dan Timur Tengah dengan nilai transaksi ratusan juta rupiah per bulan. Di sini ada jenis usaha ikan asin berdasarkan metode dan produk. Pada bagian metode pengolahan terdapat 3, yaitu yang pertama pengeringan matahari atau sun drying. Metode ini adalah cara paling tradisional dan paling murah. Ikan dijemur di bawah sinar matahari selama sekitar 2-5 hari sampai kadar air berkurang. Kelebihannya adalah biaya produksi rendah, tetapi ikan sangat dipengaruhi oleh cuaca dan kebersihan tempat perjemuran. Yang kedua ada penggaraman basah, wet salting. Pada metode ini, ikan direndam dengan larutan garam pekat. Prosesnya lebih cepat dibanding penjemuran biasa karena garam membantu mengawetkan ikan. Namun, kadar air pada ikan masih cukup tinggi sehingga masa simpannya lebih pendek. Dan yang ketiga ada penggaraman kering dan mesin pengering. Metode ini menggunakan garam kering dan alat pengering modern. Hasil ikan asin menjadi lebih higienis, kualitas lebih konsisten, dan memenuhi standar pasar modern maupun ekspor. Karena itu, metode ini banyak digunakan untuk usaha skala besar. Sedangkan pada bagian produk unggulan ikan asin, terdapat beberapa contoh produk yang terkenal di Indonesia, yaitu ikan asin Jabal Roti, berbahan dasar ikan patin atau pengasius dan terkenal di Jawa Barat karena kualitas serta harga jualnya yang tinggi. Ikan asin teri Medan menjadi salah satu produk ekspor unggulan karena banyak diminati di luar negeri. Juga ada ikan asin cakalang atau fufu, khas Sulawesi Utara dengan proses gabungan pengasapan dan penggaraman. Dan yang ketiga ada ikan asin layur dan kakap, termasuk proses premium yang sering dipasarkan ke restoran dan hotel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap metode pengolahan ikan asin memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, kualitas pengolahan juga memengaruhi daya tahan kebersihan serta nilai jual produk ikan asin di pasar. Slide selanjutnya ada peluang bisnis pasar dan permintaan global. Beberapa peluang pasar utama yang dijelaskan yaitu yang pertama ada diaspora Indonesia. Banyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tetap mencari makanan khas Indonesia, termasuk ikan asin. Karena itu, permintaan terhadap ikan asin autentik terus ada dan menjadi peluang ekspor yang menjanjikan. Yang kedua ada trend back to nature. Saat ini masyarakat dunia mulai menyukai makanan alami, tradisional, dan minim bahan kimia. Ikan asin dianggap sebagai produk tradisional dengan proses alami sehingga permintaannya semakin meningkat di pasar global. Yang ketiga ada pasar halal global.
Produk ikan asin halal memiliki peluang besar di negara-negara Muslim seperti Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Hal ini karena konsumen Muslim lebih memilih produk yang terjamin kehalalannya dan aman dikonsumsi. Yang keempat ada kemasan dan branding modern. Dengan penggunaan kemasan vakum dan desain produk yang menarik, ikan asin dapat dipasarkan ke supermarket modern maupun platform e-commerce internasional. Kemasan yang baik juga membuat produk lebih higienis dan tahan lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis ikan asin memiliki prospek yang sangat baik karena didukung oleh permintaan pasar internasional, tren makanan alami, serta perkembangan teknologi kemasan dan pemasaran modern. Selanjutnya ada peluang bisnis faktor pendukung strategis. Sumber daya perikanan melimpah. Indonesia memiliki lebih dari 95 km dan ZEE seluas 5,8 juta kilometer. Potensi tangkapan ikan laut mencapai 12,5 juta ton per tahun, menjamin ketersediaan bahan baku ikan asin secara berkelanjutan. Dan yang kedua ada modal awal yang relatif terjangkau. Usaha ikan asin skala rumah tangga dapat dimulai dengan modal 5-20 juta. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat pesisir berpenghasilan rendah untuk masuk ke dalam ekosistem bisnis perikanan. Yang ketiga ada dukungan perjanjian perdagangan atau FTA. Melalui ASEAN FTA, RCEP, dan berbagai perjanjian bilateral, produk ikan asin Indonesia mendapatkan tarif preferensial di pasar ekspor utama, meningkatkan daya saing harga di tingkat global. Yang keempat ada pertumbuhan e-commerce dan digital marketing. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon memungkinkan pelaku usaha ikan asin kecil untuk menjangkau pembeli di seluruh Indonesia dan mancanegara tanpa biaya distribusi yang besar. Yang kelima ada infrastruktur logistik yang berkembang. Pengembangan pelabuhan Patimban, Kuala Tanjung, dan sistem logistik perikanan nasional mempermudah pengiriman ikan asin dari sentra produksi ke pasar ekspor dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah yang mendukung program KUR atau Kredit Usaha Rakyat Perikanan, subsidi garam untuk nelayan, dan program sertifikasi produk oleh KKP dan BPOM memperkuat ekosistem usaha ikan asin dan dari hulu ke hilir. Selanjutnya ada tantangan bisnis ikan asin, kualitas dan standar mutu, ketidakkonsistenan produksi, proses tradisional menghasilkan produk dengan kadar garam, warna, dan tekstur yang tidak seragam sehingga sulit memenuhi spesifikasi pembeli internasional. Dan yang kedua ada kontaminasi dan higienitas, penjemuran terbuka rentan terhadap debu, lalat, dan kontaminan lain yang menurunkan mutu dan ditolak saat proses inspeksi ekspor. Di sini ada regulasi dan akses pasar. Yang pertama ada standar internasional ketat. Uni Eropa dan Jepang menerapkan batas kandungan histamin dan logam berat yang sangat ketat. Banyak produk Indonesia gagal lolos pengujian laboratorium. Dan yang kedua ada biaya sertifikasi tinggi. Sertifikasi HACCP, halal internasional, dan food safety membutuhkan biaya besar yang tidak terjangkau oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah. Sini ada ketiga ada persaingan dan harga. Persaingan dari negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan India memproduksi ikan asin dengan teknologi lebih modern dan harga lebih kompetitif, mengancam pangsa pasar Indonesia. Terus di sini juga ada fluktuasi harga garam dan BBM. Kenaikan harga garam, industri, dan bahan bakar nelayan langsung menekan margin keuntungan, terutama bagi pelaku usaha berskala kecil. Di sini di slide terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, usaha ikan asin memiliki potensi ekonomi yang besar karena bahan baku ikan di Indonesia sangat melimpah. Selain itu, ikan asin merupakan produk yang banyak dikonsumsi masyarakat yang memiliki pasar yang luas hingga internasional. Yang kedua, terdapat diversifikasi jenis usaha, mulai dari skala rumah tangga, UMKM, hingga industri besar. Produk ikan asin juga beragam seperti teri, jambal roti, cakalang, layur, dan kakap, sehingga dapat menjangkau berbagai segmen pasar. Yang ketiga ada peluang ekspor ikan asin masih sangat terbuka lebar, permintaan dari diaspora Indonesia, pasar halal global, serta tren makanan internasional tradisional alami menjadi faktor yang mendorong peningkatan ekspor di masa mendatang.
Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi seperti menjaga standar mutu, memperoleh sertifikasi internasional, dan meningkatkan teknologi pengolahan agar produk mampu bersaing di pasar global. Karena itu, diperlukan strategi kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset untuk membangun industri ikan asin yang modern, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan pengolahan yang baik, usaha ikan asin dapat menjadi salah satu sektor bisnis yang memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia. Jadi itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.